Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjab Ahlabri, NPM 19168, dan partner saya Nabila Jania Fitra, NPM 19163. Di sini kami dari Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 56 akan mempresentasikan laporan yang telah kami buat pada modul pertama ini yang berjudul ERD, CDM, PDM, dan Database. Untuk bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal. Sedangkan dalam arti luas, sebagai sistem informasi yang sering digunakan menurut kepada interaksi antara orang, proses algoritmatik, data, dan teknologi. Model atau istilah yang ada sebagai hal dasar pembuatan sistem informasi manajemen seperti ERD, CDM, PDM, dan database, di mana ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. CDM adalah model data yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek di dasar yang dinamakan entitas atau entity. PDM adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. Database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Pada modul ini membahas mengenai sistem database pada barbershop yang mana ingin meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar meningkatkan pelayanan potong rambut dan kenyamanan bagi customer. Maka digunakanlah pendekatan perancangan ERD, CDM, PDM, dan database untuk memudahkan sistem bagi barbershop. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana cara membuat database pelayanan potong rambut di barbershop berdasarkan ERD, CDM, dan PDM menggunakan MySQL. Mengapa saya mengambil studi kasus barbershop ini? Karena banyak memiliki masalah teknis di lapangan. Pada pelayanan barbershop jarang menggunakan sistem informasi manajemen yang lebih sistematik dan struktur untuk prosesnya. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Dapat mengetahui pengertian ERD, CDM, PDM, dan database. Untuk mengetahui pembuatan database secara entity, relationship diagram, konseptual data model, dan physical data model sebagai dokumen perancang. Yang ketiga, untuk mengetahui atribut dan relasi yang digunakan dalam entitas pada pelayanan potong rambut di barbershop. Bab kedua, tinjauan pustaka yang berisi sistem informasi. Sistem informasi adalah kegiatan mencakup semua aspek dalam perolehan, pengkombinasian, penyimpanan, dan penggunaan informasi untuk mencapai tujuan tertentu dibuatnya suatu sistem. Adapun komponennya adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, yang ketiga prosedur, yang keempat orang atau brainware, yang kelima basis data atau database, yang keenam jaringan komputer dan komunikasi data. Pada sebab yang kedua ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni manajemen informasi sistem. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya untuk memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Sebab yang ketiga ada ERD atau Entity Relationship Diagram, merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Adapun komponen penyusunan ERD adalah sebagai berikut. Simbol persegi panjang itu adalah entitas, merupakan data yang akan disimpan. Bakal tabel pada basis data, benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Yang kedua bentuk oval atau elips, atribut. Yang data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Selanjutnya ada atribut kunci primer. Data yang butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan, biasanya berupa ID. Kunci primer dapat lebih dari satu kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik. Yang keempat ada bentuk diamond, yaitu relasi. Relasi menghubungkan antara entitas, biasanya diawali dengan kata kerja.
Yang kelima ada asosiasi, penghubung antara relasi dan entitas di mana di kedua ujungnya memiliki multiplicity kemungkinan jumlah pemakaian. Edit juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Edit digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data nantinya akan dikembangkan menjadi database. Model ini juga akan membantu saat melakukan analisis dan perancangan database, karena model data ini menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan hubungan antara data. Sebab yang keempat ada CDM, Conceptual Data Model. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas, serta hubungan relationship antara entitas-entitas itu. Manfaat penggunaan CDM adalah sebagai berikut: memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Yang kedua, alat komunikasi antar pemakai basis data, desainer, dan analis. Berikut ini adalah jenis-jenis objek dalam CDM. Yang pertama ada entity. Untuk membuat entitas, klik item pada palette dengan label entity, kemudian klik space putih di sebelah kanan untuk membuat beberapa entitas. Klik terus sebanyak jumlah entitas yang dibutuhkan. Yang kedua ada relationship. Untuk membuat relasi antar dua buah entitas, klik item pada palette dengan label relationship, kemudian hubungkan kedua entitas. Beri nama yang sudah ada dibuat dengan melakukan double klik pada relasi dan mengisi nama pada field name pada tab general. Yang ketiga ada inheritance. Untuk membuat inheritance dari sebuah entitas terlebih dahulu, buat entitas-entitas yang lain yang merupakan child dari entitas parent. Pada subbab kelima yaitu PDM. PDM merupakan model yang mempresentasikan tabel yang terstruktur, termasuk nama kolom, tipe data kolom, primary key, foreign key, dan relationship yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. PDM dan CDM itu memiliki kemiripan dari segi entitas, atribut, dan relationships. Perbedaannya yaitu CDM tidak terdapat foreign key, sedangkan PDM terdapat, di mana satu tabel bergantung pada tabel lainnya. Foreign key yaitu primary key yang berada pada tabel yang memiliki hubungan dengan tabel tersebut. Perancangan PDM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan data yang mencakup: pertama, relasi yang sudah ternormalisasi juga mencakup perhitungan kasar volume data yang akan disimpan. Yang kedua, definisi deskripsi masing-masing atribut pada setiap entitas yang ada. Yang ketiga, deskripsi tentang kapan dan di mana data digunakan, meliputi langkah-langkah pemasukan data, pemanggilan, penghapusan, serta pembaruan. Yang keempat, kebutuhan akan waktu dalam membackup, recovery, dan pemeliharaan integritas data. Yang kelima, deskripsi teknologi atau sistem database DBMS yang digunakan untuk mengimplementasikan data. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh sistem informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau regulasi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang keempat ada query. Query dapat diartikan sebagai capability, kemampuan database pada komputer untuk menampilkan atau menyimpan informasi tertentu. Namun perlu diketahui bahwa kemampuan tersebut hanya berupa predefined kode. Artinya jika permintaan tidak sesuai dengan informasi yang tersimpan di database, maka permintaan tidak dapat diproses. Yang keenam ada MySQL. MySQL adalah sebuah database management system menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama, free software di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah
shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaan. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relationship Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode relation database dan juga menjadi penghubung antar perangkat lunak dan database server. Selanjutnya bab ketiga yaitu langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan web bersop sedang membangun sistem database untuk data sistem pelayanannya, di mana seorang pelanggan akan dilayani oleh resepsionis yang akan menawarkan berbagai macam model rambut sesuai keinginan pelanggan. Setelah itu resepsionis akan mengalihkan pelanggan kepada hairdresser untuk dilayani sesuai keinginannya. Setelah selesai melakukan pelayanan potong rambut, konsumen menghampiri kasir agar menerima bukti pembayaran yang wajib dibayar atas jasa pelayanan potong rambutnya. Sebelum membuat suatu web, diharuskan untuk membuat RD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Tampilan hasil dari pembuatan CDM dan PDM menggunakan Power Designer adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat model RD yang terdiri dari 5 entitas dan 4 relasi. Kemudian buka si base Power Designer. Yang ketiga, klik file New Conceptual Data Model. Yang keempat, menentukan entitas dan atribut. Entitasnya itu pelanggan, resepsionis, model rambut, hairdresser, kasir, dan struk pembayaran. Sedangkan atributnya itu ada nama, nomor telepon, umur, ID pelanggan, nama resepsionis, nomor HP, ID resepsionis, nama model, keterangan model, harga model, ID model, dan nama headset. Jenis kelamin, ID headset, nama kasir, password kasir, ID kasir, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan ID struk. Yang kelima, masukkan tipe data pada masing-masing atribut di setiap relasi entitas sesuai dengan tipe datanya. Relasinya itu mendatangi, menawarkan, dipotong, menuju, mencetak. Menentukan relasi dan koordinasi antar entitas. Yang ketujuh, setelah RD terbentuk, CDM lakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan atau error. Yang delapan, ubah model RD dari bentuk CDM ke PDM dengan cara klik tools, kemudian generate physical data model. Yang kesembilan, buka file PDM yang telah dibuat sebelumnya. Klik database, pilih generate database atau tekan Ctrl+G. Yang ke-11, beri nama pilihan tempat penyimpanan file SQL. Yang ke-12, buka aplikasi SAM. Aktifkan PHP dengan klik start pada Apache MySQL. Yang ke-14, buka browser, kemudian buka localhost PHP MyAdmin. Yang ke-15, buat database baru. Yang ke-16, klik import, kemudian pilih file SQL yang sudah digenerate tadi, klik go. Setelah berhasil, modifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL dan DML dengan cara mengetikkan query pada tab SQL. Hasil dan pembahasan. Output program sistem informasi barbershop. Adapun output program pada sistem informasi barbershop ada sebagai berikutnya adalah contoh tampilan RD barbershop. Ini ada contoh konseptual data model basis data barbershop. Ini adalah physical data model basis data barbershop. Output XAMPP pada tabel pelanggan. Ini adalah contoh tabel resepsionis, contoh tabel model rambut, contoh tabel hairdresser, contoh tabel kasir, contoh tabel struk pembayaran. Analisis output. Sebelum membuat web, akan dirancang sebuah RD perusahaan barbershop yang di dalamnya terdapat 6 entitas, yaitu pelanggan, resepsionis, model rambut, hairdresser, kasir, dan struk pembayaran. Yang mana atribut pada entitas pelanggan adalah nama, nomor telepon, umur, dan ID pelanggan. Memiliki relasi mendatangi ke entitas resepsionis. Lalu atribut pada entitas resepsionis adalah nama resepsionis, nomor HP, dan ID resepsionis. Memiliki relasi menawarkan ke entitas model rambut. Pada model rambut, entitas atributnya adalah nama model, keterangan model, harga model, dan ID model. Memiliki relasi dipotong ke entitas hairdresser yang atributnya adalah nama hairdresser, jenis kelamin, dan ID hairdresser. Memiliki relasi menuju ke entitas kasir yang atributnya adalah nama kasir, password kasir, dan ID kasir. Memiliki relasi mencetak ke entitas struk
yang atributnya berisi tanggal pembayaran, total pembayaran, dan ID stroke. Analisis output CDM. Setelah membuat RD pada sebuah database barbershop, selanjutnya dibuat CDM dari perusahaan ini. Di dalamnya terdapat entitas pelanggan yang atributnya nama, nomor telepon, umur, ID pelanggan, memiliki relasi mendatangi terhadap entitas resepsionis yang atributnya nama resepsionis, nomor HP, dan ID resepsionis dengan kardinalitas many to one, di mana seorang resepsionis bisa melayani pelanggan lebih dari satu. Lalu setelahnya terdapat relasi menawarkan dari entitas resepsionis ke entitas model rambut yang atributnya nama model, keterangan model, harga model, dan ID model dengan kardinalitas one to many, di mana seorang pelanggan dapat memilih satu atau lebih model rambut. Selanjutnya terdapat relasi dipotong dari entitas model rambut ke entitas hairdresser yang atributnya nama hairdresser, jenis kelamin, dan ID hairdresser dengan kardinalitas many to one, di mana seorang hairdresser bisa memotong jenis model rambut lebih dari satu. Lalu terdapat relasi menuju dari entitas hairdresser ke entitas kasir yang atributnya nama kasir, ID kasir, dan password kasir dengan kardinalitas one to one, di mana seorang hairdresser akan membawa pelanggan ke satu pegawai kasir. Lalu yang terakhir terdapat relasi mencetak dari entitas kasir ke entitas struk pembayaran yang atributnya tanggal pembayaran, total pembayaran, dan ID struk dengan kardinalitas one to many, di mana kasir akan mencetak satu struk pembayaran untuk pelanggan tersebut. Analisis output PDM. Setelah membuat CDM, selanjutnya dibuatlah PDM dari perusahaan barbershop. Ini yang detailnya berisi sebuah nama unik dan tipe datanya. Selanjutnya ada analisis output exam. Berdasarkan output exam, basis data pada barbershop diperoleh data sesuai dengan entitas dan atribut dari RD, CDM, dan PDM dalam bentuk tabel. Kemudian data tersebut diinputkan ke dalam localhost. Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. RD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek yang mempunyai hubungan antar relasi. RD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data dan untuk menggambarkan digunakan notasi. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity. PDM adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. PDM sudah merupakan bentuk fisik perancangan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS. Pembuatan database secara edit bisa dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Word dengan menyiapkan entitas terlebih dahulu dan menyusun atribut untuk melengkapinya. Pada permasalahan basis data di perusahaan barbershop didapatkan 6 entitas, yaitu pelanggan, resepsionis, model rambut, hairdresser, kasir, dan struk pembayaran. Saran. Adapun sarannya adalah yang pertama, sebaiknya diberikan penjelasan yang lengkap pada contoh laporan resmi. Sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan secara terperinci. Sebaiknya pada saat lab diadakan sesi tanya jawab setelah menjelaskan materi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Nabila Jania, untuk mempresentasikan software yang digunakan. Halo, saya Nabila Jania. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan bagaimana cara pembuatan ERD, CDM, PDM, beserta basis data pada localhost. Selanjutnya, untuk pertama-tama, kita akan membuat sebuah ERD. Di sini kami membuat ERD secara manual menggunakan Google Software. Dan ini ERD kami yang memakai studi kasus barbershop. Di sini terdapat 6 entitas. Yang pertama ada pelanggan, resepsionis, model rambut, hairdresser, kasir, dan struk pembayaran, di mana setiap entitas ini memiliki atribut masing-masing. Untuk atribut entitas pertama yaitu ada pelanggan, ada nama, ada ID pelanggan, umur, dan nomor telepon. Lalu untuk entitas yang kedua, resepsionis, atributnya ada nama resepsionis, nomor HP, dan ID resepsionis. Selanjutnya, entitas yang ketiga ada model rambut dengan atributnya yaitu nama model, harga model, keterangan model, dan ID model. Selanjutnya, entitas yang
4 ada hairdresser dengan atribut jenis kelamin, nama hairdresser, dan ID hairdresser. Lalu yang kelima ada entitas kasir dengan atribut ID kasir, password kasir, dan nama kasir. Dan untuk entitas yang terakhir yaitu struk pembayaran memiliki atribut ID struk, tanggal pembayaran, dan total pembayaran. Di sini setiap entitas memiliki relasinya masing-masing. Yang pertama, di sini dari entitas pelanggan ke resepsionis memiliki relasi mendatangi, yang artinya pelanggan akan mendatangi resepsionis. Lalu resepsionis akan menawarkan sebuah model rambut, dan ini relasinya adalah menawarkan. Lalu setelah menawarkan model rambut, pelanggan akan dipotong dengan karyawan yaitu hairdresser-nya. Lalu hairdresser akan menuju kasir, ini relasinya menuju, dan kasir akan mencetak struk pembayaran. Ini relasinya adalah mencetak. Dan setelah membuat ERD, kita akan membuat sebuah CDM dengan menggunakan aplikasi yaitu Power Designer. Pertama, kita akan membuka aplikasi Power Designer-nya, lalu kita klik File, terus New Model. Nah, di sini kita akan memilih kategori itemsnya Conceptual Data dan mengubah namanya jadi nama sesi Kamis kelompok 56. Selanjutnya kita klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, di sini sudah tertera Kamis 56. Kita akan membuat entitas yang berbentuk tabel. Di sini kita pilih di conceptual diagram dengan nama entity. Kita akan membuat sebanyak 6 entitas karena ERD kita membuat 6 entitas. Nah, selanjutnya kita klik pointer lagi. Lalu kita mengubah tulisan entity di sini sesuai dengan entitas yang kita gunakan. Untuk entitas pertama ada pelanggan. Lalu yang kedua ada resepsionis. Yang ketiga ada model rambut. Lalu yang keempat ada hairdresser. Yang kelima entitasnya kasir. Dan yang terakhir entitasnya adalah struk pembayaran. Setelah ini, kita akan mengisi atribut pada masing-masing entitas ini. Dengan cara kita klik kanan, lalu klik attributes. Muncul seperti ini, lalu kita isi sesuai dengan atribut yang kita buat pada ERD tadi. Untuk atribut yang pertama, kita menggunakan atribut nama. Lalu yang kedua, atributnya ada nomor telepon. Yang ketiga, ada umur. Dan yang terakhir, di sini ada ID pelanggan. Setelah menulis atribut, di sini kita akan menentukan data type-nya. Data type-nya dengan klik kanan ini. Lalu muncul data seperti ini. Kita akan memasukkan tipe datanya sesuai dengan yang dibutuhkan pada atribut ini. Karena ini nama, kita memakai tipe data variabel karakter dengan panjangnya
panjang karakternya 50, kita gunakan 50. Klik oke, udah. Selanjutnya untuk nomor telepon kita menggunakan number dengan range-nya 20. Klik oke. Lalu umur kita menggunakan variabel karakter dengan range 20 saja. Oke. Dan ID pelanggan kita menggunakan variabel karakter dengan length 25. Klik OK. Setelah itu, setelah menentukan tipe datanya, kita akan memilih salah satu dari atribut ini sebagai primary key dan yang lainnya sebagai mandatory. Di sini untuk primary key-nya kita pilih nama dari pelanggannya. Ini adalah primary key. Nah, lalu untuk atribut yang lainnya kita klik pada mandatorinya. Setelah sudah semua diklik, lalu kita klik OK dan melanjutkan pada entitas selanjutnya. Klik kanan, pilih atribut lagi dan mengisi atributnya. Di sini atributnya ada nama receptionist. Lalu yang kedua ada nomor HP. Yang ketiga ada ID receptionist. Nah, sudah 3 saja. Lalu kita akan membuat tipe datanya. Di sini nama receptionist, kita menggunakan tipe data variabel karakter dengan panjang 50 karakter. Oke. Lalu nomor HP, kita pilih number dengan 20. Oke. Dan ID receptionist menggunakan variabel karakter dengan panjangnya 25. Oke, setelah itu kita akan memilih yang jadi sebagai primary key-nya. Di sini kita pakai primary key ID receptionist. Dan untuk yang lainnya, klik mandatory. Oke, lalu pada entitas model rambut, kita pilih atribut. Isi lagi atribut kita tadi. Pertama ada nama model, lalu keterangan model, lalu ada harga model, dan yang terakhir ada ID model. Setelah itu kita akan menentukan tipe datanya lagi. Nama model menggunakan variabel karakter dengan panjang karakter 50. Lalu ada keterangan model, variabel karakter dengan panjang 60. Karena ini keterangan model yang menerangkan modelnya, kita buat 60 karakter. Lalu ada harga model. Di sini kita buat number dengan panjang 20. Oke. Sini ada ID model menggunakan variabel karakter dengan panjang Oke. Selanjutnya kita akan memilih salah satunya untuk menjadi primary key. Di sini kita pakai nama model sebagai primary key. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya untuk hairdresser, kita atribut lagi. Lalu kita masukkan atribut masing-masing di hairdresser. Yang pertama ada nama hairdressernya. Lalu yang kedua jenis kelamin. Dan yang ketiga ada ID hairdresser. Itu kita menentukan tipe datanya. Hairdresser kita pakai variabel karakter
nilai 50 juga. Oke. Lalu jenis kelamin juga variabel karakter yang length 20. Dan yang ID addresser menggunakan tipe data variabel karakter juga dengan length 25. Setelah itu kita akan menemukan primary key-nya. Di sini primary key-nya adalah ID hairdresser-nya. Lalu yang lain kita klik mandatory dan klik OK. Selanjutnya, untuk entitas kasir kita lakukan sama seperti sebelumnya, mengisi atribut. Atribut yang pertama di sini kasir, nama kasir, lalu ada ID kasir, yang ketiga ada password kasir. Jadi kita akan menentukan tipe datanya. Nama kasir menggunakan tipe data variabel karakter dengan panjang 50. Oke. ID kasir variabel karakter juga dengan panjang 5. Password kasir dengan variabel karakter juga dengan panjang 20. Oke. Setelah itu kita pilih primary key-nya di sini adalah ID kasirnya. Dan yang lain pilih mandatory. Oke, untuk entitas yang terakhir, lakukan sama seperti sebelumnya, mengisi atribut. Sini atribut yang pertama ada tanggal pembayaran, lalu ada total pembayaran, dan yang terakhir ada ID. Lalu kita akan menentukan tipe datanya. Tanggal pembayaran, di sini aku pakai date and time. Date and time karena mencantumkan tanggal dan waktu. Klik OK. Total pembayaran kita pakai number dengan panjang 20. Oke. Dan ID struk menggunakan tipe data variabel karakter dengan length 25. Lalu kita pilih primary key-nya. Sini aku pakai ID struk untuk primary key-nya. Dan selanjutnya kita klik mandatory. Klik OK. Setelah selesai mengisi atribut, selanjutnya kita akan menentukan relasi pada setiap entitasnya. Dengan cara kita cari pada konseptual diagram dan klik relationship. Nah, dari pelanggan menuju ke resepsionis, lalu resepsionis ke model rambut ke hairdresser, hairdresser ke kasir, dan kasir ke struk pembayaran. Setelah itu kita klik counter lagi. Sini kita rapikan dulu agar terlihat rapi. Nah, setelah itu kita akan mengubah nama dari relationship ini sesuai dengan relasi yang kita buat pada ERD tadi. Yang pertama, di sini kita klik 2 kali. Ya, kita ubah nama ini relationship. Jadi relasi pertama kita yaitu mendatangi. Lalu selanjutnya kita akan menentukan kardinalitasnya. Dari pelanggan ke resepsionis ini kita akan menggunakan kardinalitas many to one, di mana satu resepsionis akan bisa menghadapi beberapa pelanggan yang lebih dari satu ini. Selanjutnya kita klik OK. Sudah berubah. Lalu relasi yang kedua kita menggunakan menawarkan.
Selanjutnya kita mengubah kardinalitasnya. Di sini dari resepsionis model rambut menggunakan kardinalitas one to many benar, di mana resepsionis akan menawarkan berbagai macam jenis model rambut di dalamnya. Lalu kita lanjut ke relasi yang ketiga, dua kali. Nah, di sini nama relasinya adalah dipotong. Oke, kita akan menentukan kardinalitasnya. Di sini dari model rambut dasar adalah menggunakan kardinalitas penyatuan, di mana berbagai macam model rambut ini akan diatasi oleh satu hairdresser. Atau hairdresser akan bisa memotong berbagai macam model rambutnya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan ke relasi yang keempat. Di sini relasinya adalah menuju. Lalu kita akan menentukan kardinalitasnya. Di sini kardinalitasnya hairdresser ke kasir adalah one to one, di mana seorang hairdresser akan membawa pelanggannya ke satu orang kasir. Oke. Lalu relasi yang terakhir yaitu relasi mencetak. Kita tentukan kardinalitasnya. Di sini menggunakan kardinalitas one to many, di mana seorang kasir akan mencetak sebuah struk pembayaran bisa lebih dari 1, 2, atau selanjutnya. Kita klik OK. Dan inilah tampilan dari sebuah CDM-nya, di mana ada tiap entitas memiliki atribut, lalu terdapat juga relasinya. Time resepsionis, menawarkan model rambut, di bottom hairdresser, menuju kasir, dan mencetak pembayaran. Ini adalah tampilan dari CDM-nya. Setelah mengetahui tampilan dari CDM kita ini, kita akan melakukan cek model untuk mengecek apakah di dalam ini terjadi sebuah keeroran dengan cara kita klik tools, lalu klik cek model, klik OK. Dan ya, tidak ada error yang ada di dalamnya. Sini tidak ada terjadi error. Selanjutnya, setelah kita membuat CDM, kita akan mengubah tampilan CDM ini menjadi PDM. Dengan cara kita klik tools lagi, dan kita cari generate physical data model. Nah, kita klik. Kita gunakan nama kami 56 lagi ya. Oke. Dan jadilah sebuah PDM dalam studi kasus ini. Di mana seorang pelanggan ini, tanda panahnya akan menuju ke resepsionis, dan model rambut menuju resepsionis karena di sini resepsionis yang menangani apa yang diinginkan pelanggan. Lalu dari model rambut ini, anak panahnya akan menuju ke hairdresser, karena hairdresser yang akan memotong model rambut tersebut. Lalu dari hairdresser ke kasir, ada tanda panah ke keduanya karena mereka saling keterkaitan untuk menghasilkan sebuah notanya. Lalu di sini dari struk pembayaran, anak panahnya akan menuju ke kasir karena di sini kasir akan mencetak struk pembayaran tersebut. Setelah menjadi sebuah PDM seperti ini, kita akan mengubah menjadi database untuk agar bisa diimpor pada exam. Dengan cara kita klik database dan mengklik generate database.
kita menggunakan nama barbershop SQL. Ini kita ubah menjadi barbershop 56. Ini sudah ada SQL-nya agar bisa diimpor ke Exam. Sini kita klik OK. Dan selesai. Sudah menjadi sebuah database. Kita klik close. Selanjutnya kita akan menuju aplikasi Exam. Untuk mengaktifkannya terlebih dahulu, kita klik start pada Apache-nya. Selanjutnya, start pada MySQL. Setelah aktif keduanya, kita akan menuju localhost. Kita buka pada browser. Buka Google Chrome dan mencari localhost phpMyAdmin. Nah, setelah terbuka phpMyAdmin, di sini kita akan membuat database baru dengan cara kita klik basis data, lalu memasukkan nama basis data yang ingin kita buat. Aku mau masukin barbershop 56, lalu kita klik buat, dan jadilah sebuah database baru di sini. Terdapat tulisan barbershop 56. Selanjutnya kita akan mengimpor database yang kita generate tadi pada Power Designer dengan cara klik import. Lalu di sini kita pilih choose file-nya. Kita cari data yang sudah kita generate tadi. Ini dia barbershop 56. Klik open. Setelah masuk di import sini, kita klik go. Dan import telah berhasil dan masuk semua. Setelah masuk semua datanya, selanjutnya kita akan menuju setiap entitas di sini untuk kita isi datanya satu persatu. Sini kita akan mengisi entitas pelanggan terlebih dahulu. Kita cari tambahkan, dan kita akan menulis nama pelanggan terlebih dahulu dengan nama Aldi Parani. Di sini ID resepsionis bisa kita skip karena resepsionis belum kita pilih. Di sini nomor teleponnya kita isi. Selanjutnya umur kita cas umur 20 dan ID pelanggannya adalah ID Parani. Selanjutnya kita isi pada pelanggan selanjutnya kita abaikan dengan nama wanita, namanya Reza Livia. Jadi resepsionis sudah skip, lalu nomor telepon dengan umur 19 dan ID pelanggannya Reza Livia. Setelah mengisi, kita akan klik go. Kita cek pada sudah jadi. Nah, 2 baris telah ditambahkan. Di sini ID resepsionisnya 0 karena
belum mengisi entitas resepsionis. Nah, selanjutnya ini kita akan mengisi resepsionisnya. Tambahkan, saat ini nama resepsionisnya Kila Martavia, dengan nomor HP Jadi resepsionisnya Kila 123. Lalu resepsionis yang kedua kita pilih Yuswan dengan nomor HP-nya kita masukkan. Lalu ada resepsionisnya yaitu Rio 123. Setelah memasukkan datanya, kita klik Go. Nah, di sini sudah tertera ID resepsionis. Kita bisa mengisi pada entitas pelanggan tadi, ID resepsionisnya, dengan cara klik ubah. Lalu klik ID resepsionis, di sini akan keluar data yang kita isi pada resepsionis tadi. Kita klik Yuswan, lalu Go. Dan yang kedua kita klik dan pilih Kila Martavia. Go. Nah, di sini sudah terisi semuanya. Selanjutnya kita akan mengisi entitas pada model rambut. Kita klik tambahkan. Sini kita tulis nama model rambut yang ada pada barbershop ini. Beberapa nama model rambut. Yang pertama ini undercut. ID resepsionis kita gunakan Rio Subwan. ID hairdresser bisa kita skip karena belum mengisi entitas hairdresser. Dengan keterangan model, kali ini dengan hati, simpel dan segar ini, lalu kita patok dengan harga 50.000. Dan dengan ID model undercut. Nama model selanjutnya itu untuk wanita kita gunakan medium wavy. Sini di resepsionisnya kita bisa pilih Kila Martavia. Lalu ID tracer kita skip. Lalu ke keterangan modal. Sini kita cocok untuk baju oval alis. Dengan kita patok harga modal 65.000. Dengan ID modalnya medium wavy. Nah, di sini hanya ada 2 kolom dari model rambut. Kita bisa menambahkan kolom lagi dengan cara di sini lanjutkan penambahan untuk kita pilih 5 garis dan akan muncul kolom tambahan. Kita klik lagi dengan nama model lagi yaitu Mohawk. Dengan ID resepsionis Yuswan, ID dresser kita skip dengan keterangan modal tren 2017 dengan harga modal 50.000 dan ID modelnya adalah Mohawk. Untuk selanjutnya kita lihat alihkan lagi. Ini kita pakai nama model Shaggy Layer. Dengan ID resepsionis Kila Martavia, ID tracer kita skip dengan keterangan model gaya rambut berlay pada belakang dengan harga modal 65.000 dan menggunakan ID Shaggy Layer. Untuk model yang
Terakhir kita pilih sini soft side parting. Ini adalah model rambut lelaki. Itu kita pilih ID resepsionisnya yaitu Rius One. Dengan keterangan modelnya, bagian samping volume tipis dibandingkan bagian atas dan belakang. Lalu kita patok harga 50.000 dan ID modelnya adalah SSP. Setelah terisi semua, kita bisa klik go. Kita cek. Di sini ID adresser masih 0. Untuk mengisi, kita harus mengisi hairdresser terlebih dahulu. Kita tambahkan. Lalu memasukkan nama hairdressernya. Ini kita pakai nama hairdresser yaitu konser dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki ID hairdresser konser 123. ID kasir bisa kita skip karena belum mengisi ID kasir. Selanjutnya kita klik abaikan. Ini kita pakai nama perempuan yaitu Melinda Ariska. Dengan jenis kelamin perempuan, ada tulisannya Melinda 123. Di kasir kita skip. Kita bisa nambahkan baris lagi menjadi 5. Klik abaikan, masukkan nama lagi dengan nama Khalid Usman. Dengan jenis kelamin laki-laki, ID hairdressernya Khalid 123. Jadi kasir kita skip. Lalu selanjutnya sama seperti di atas, masukkan nama hairdressernya yaitu Aulia Cantika. Jenis kelaminnya yaitu perempuan dan memiliki ID hairdresser Aulia 123. Dan yang kolom terakhir kita namakan sebagai Pramuggar Haji. Jenis kelamin laki-laki dan ID semua adalah Pramuggar 123. Klik go. Nah, kita lihat di sini ID kasir masih 0, namun ID hairdresser sudah tertera. Jadi kita bisa memasukkannya pada model rambut tadi. Nah, kita klik ubah. Di sini kita masukkan nama hairdressernya yaitu Aulia Cantika. Klik go. Selanjutnya untuk mohawk kita klik besar. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita pilih Melinda Ariska. Ini kita klik ubah lagi. Kita pilih Khalid Usman. Dan yang terakhir kita klik ubah lagi dan memilih Pramuggar Haji. Klik go. Nah, di sini sudah terisi semuanya. Selanjutnya kita akan mengisi kasir. Tambahkan nama kasir, kita klik nama kasirnya dengan nama buahnya dengan ID kasir mana. Lalu ID hairdressernya bisa kita pilih tadi ya. Kita pilih Aulia Cantika.
dengan password kasir nama 00. Selanjutnya kita pilih nama kasir wanita lagi, yaitu Lila. Ini ID kasir Lila. Jadi dasar juga kita pilih Kausar. Dan password kasirnya Lila 0. Kita bisa menambahkan lagi barisnya sebanyak 5. Oke, kita baikkan nama kasirnya ini Irawan dengan ID kasir Joni. Lalu ID hairdressernya kita pilih Khalid Usman dan password kasirnya yaitu Joni Mama. Selanjutnya kita bisa pilih nama Minum Soto dengan ID kasir 1. ID hairdressernya kita pilih Melinda Rista dan password kasirnya Seto Halong. Dan yang terakhir kita masukkan nama lagi seorang perempuan yaitu Lila dengan ID kasir Lila. ID dasar kita pilihkan nomor ID dan password kasirnya adalah Lila 00. Setelah terisi semua, kita bisa mengklik go. Kita cek. Nah, sudah terisi semua. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengisi entitas truk pembayarannya, di sini sudah tertera ID kasirnya. Kita bisa memasukkan ID kasir ini pada hairdresser tadi. Untuk kuliah Nah, selanjutnya, sebelum kita mengisi entitas pada struk pembayaran, di sini sudah tertera ID kasirnya yang mana kita akan mengisi terlebih dahulu pada entitas hairdresser tadi. Sini kita klik ubah, kita masukkan ID kasir. Nama Buana, Toko. Selanjutnya untuk baris kedua, Salsa. Kita klik ID kasir. Lapis 5, go. Lalu yang ke selanjutnya, kita klik Lalapa, go. Selanjutnya lagi, kita klik Jen Irawan, go. Dan yang terakhir kita ubah dan klik gunakan chat. Sudah terisi semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom pada struk pembayaran. Kita tambahkan di sini terdapat ya, tentang pembayaran, data pembayaran, struk ID kasir. Dimana di sini tadi kita memasukkan data, date and time. Kita bisa pilih tanggal pembayarannya pada 17 dengan waktu 15.1. Terserah kita ya. Aku belum. Tapi tadi maaf 17 kita klik jam, menit, dan detik.
Terima kasih ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data pada entitas truk pembayaran. Dengan cara klik tambahkan. Nah, di sini tipe datanya adalah date and time seperti yang kita gunakan pada saat membuat tadi. Kita klik 13 menit detik. Oke. Lalu kita klik total pembayarannya 65.000 dengan ID stroke 221 14. Di sini ID kasir kita gunakan saja. Lalu selanjutnya kita pilih lagi date and time-nya, jam, menit, detik. Lalu kita pilih kata pembayaran 2000, ID stroke-nya, lalu ID kasirnya kita pilih jam. Selanjutnya kita akan menambahkan baris lagi sebanyak 5 dan diisi lagi. Kita pilih tanggal 12 jam 20. Oke. Dengan total pembayaran 6.000, ID-nya 315 dan ID kasirnya ulah. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita klik abaikan, pilih tanggalnya, ya, lalu kita klik total pembayarannya, kita pilih 50.000 dengan ID stroke. Lalu ID kasirnya semua, dan yang terakhir kita pilih lagi sama seperti sebelumnya, data pembayarannya kita kasih 50.000 juga, dan dengan ID stroke 2021 dan juga 19. Semua belum aku daftar. Lalu ke ID kasir kita mana bang? Klik go dan selesai telah kita masukkan semua. Dan di sini sudah masuk semua data-datanya. Sudah ada dan tidak ada nol, sudah rambut, sudah ada, pelanggan sudah ada, resepsionis juga sudah ada, dan terakhir truk pembayaran juga sudah ada. Dan inilah hasil dari memasukkan impor data dari Power Designer tadi. Nah, itu tadi adalah simulasi pembuatan dari ERD, CDM, PDM, beserta basis data pada localhost. Sekian dari kelompok 56, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.